Udah saking nggak percayanya gitu ya. Betul. Nah, Jadi mereka akan dengan mudah mempercayai berita buruk tentang negara, betapapun palsunya berita tersebut. nah Itu Fukuyama loh. Tapi yang itu bahaya mengatakan. juga loh, itu sebenarnya. Itu sangat bahaya. Sangat bahaya dalam bernegara kita. Ini ya, ini berita kita di sindonews.com. Cermati informasi di ruang digital, jangan terkecoh konten lama yang beredar kembali. Nah ini menarik, ada kutipannya, satu lagi. Nah, jadi penggunaan konten lama tanpa memberikan konteks waktu yang benar berpotensi menyesatkan masyarakat, memicu kesalahpahaman, memperkeruh situasi di ruang digital. Nah ini pesan dari Ibu Vivi Alidayah ya. Ya. Nah, biar masyarakat juga posisinya mendalami lagi ya konten-konten yang dilihat itu seperti apa, apakah itu benar aslinya ada peristiwa itu atau itu memang hanya semacam provokasi-provokasi itu tadi. Nah, kalau dari Mas Cip dan juga Bang Ika, kecenderungan warganet kita itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang kalau disebut-sebut kurang literasi, kurang ini, emang benar seperti itu atau gimana? Kalau saya sih melihatnya akan lebih, ini karena kita mau tidak mau harus secara jujur kita mengakui bahwa masih banyak warganet kita, netizen kita yang minim literasi. Karena setelah saya profiling ya, setelah yang membuat komen itu yang memberikan komentar segala macam, oh kami kawal, wah, ya segala macam gitu. Itu saya akhirnya melihat bahwa secara profiling memang banyak yang masyarakat yang menengah ke bawah, yang mana literasinya memang tidak terlalu banyak. Bahkan yang menengah atas pun yang gampang yang minim literasi pun juga banyak. Itu memang tantangan kita, bahwa PR memberikan bagaimana memberikan literasi, budaya literasi kepada masyarakat kita di tengah gempuran media sosial saat ini. Karena itu tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia teknologi itu akan berkembang terus-menerus. Dan mereka banyak memanfaatkan akun X, kemudian thread sekarang yang lebih banyak juga, Instagram malah udah mulai jarang ya postingan-postingan seperti itu karena lebih banyak komentarnya yang saya baca itu X sama thread. Nah, kalau secara ilmu politik yang disampaikan oleh Fukuyama, ketika public distrust terhadap institusi negara tinggi, maka publik cenderung mengalami confirmation bias. Iya. Cenderung mengabaikan, udah nggak perlu ini, udah tapi nggak perlu konfirmasi. dengan Jadi apapun yang informasi diposting, itu ya udah dimakan mentah-mentah. Betul. Kebanyakan seperti itu ya. Karena secara teori ilmu politik pun juga ada yang menyebutkan karena seperti itu. Udah saking nggak percayanya gitu ya. Betul. Nah, jadi mereka akan dengan mudah mempercayai berita buruk tentang negara, betapapun palsunya berita tersebut. Nah, itu Fukuyama loh. Tapi itu bahaya juga loh, sebenarnya. Itu sangat bahaya. Sangat bahaya dalam bernegara kita. Nah, ini masalahnya kalau kita lihat dari sisi pemerintahnya seperti apa, Mas? Ya memang dari pemerintahnya juga kan kita lihat belakangan ini ya pejabat-pejabat juga mempertontonkan bagaimana perilaku yang yang tidak bagus ya seperti korupsi. Yang layak untuk tidak dipercaya gitu. Nah, itu. Bahasanya kan gitu. Pelaksanaan hukum yang tajam ke bawah tapi tumbul ke atas gitu. Tebang pilih. Termasuk kemarin yang terakhir di kasus Jampitsus ya kan. Itu kan yang kemudian memicu distrust ya. Ini, ya kan? Gitu. Iya, jadi itu yang membuat distrust masyarakat. Ditambah sama satu lagi, beberapa akun kan posting tuh. Apa tuh? Yang mana? Outfitnya para pejabat kita maupun istri atau anaknya. Flexing ya. Flexing. Bahkan ada beberapa akun yang kemudian di take down oleh Komdiji juga gitu. Itu menambah ketidakpercayaan. Jadi memang sebenarnya ya yang di sini kayak gini juga, yang di sini kayak gini ada. Gampang memancing. Tapi kita Sobat Sindo ya, kita benar-benar menurut saya ya, ini kita benar-benar harus memanfaatkan, harus menyaring berita. Oke, keinginan dari beberapa warga, beberapa publik kita, masyarakat kita yang menginginkan pemerintah seharusnya tidak begitu. Oke, tapi kita suarakan dengan cara elegan. Jangan sampai nanti
isu-isu yang seperti ini adalah pola permainan free rider. Jadi dia naik kuda, tapi hanya memanfaatkan situasi tertentu Dan- untuk mengambil isu-isu tertentu untuk membuat Pokoknya- kerusuhan. Yang penting Indonesia dicitrakan nggak aman aja ya. Iya. Posisinya kan gitu kan. Indonesia nggak aman. Nah, padahal ini kita sebenarnya kalau dilihat dari belakang kita kan sebenarnya juga dalam posisi kita tuh sedang berjuang untuk mendapat kepercayaan dari Dan isu-isu negara yang lain seperti juga. ini akan berdampak pada perekonomian kita loh. Nah, itu bahaya. Jujur, itu harus jujur ya, diingatkan juga. kami menilai ekonomi kita saat ini lagi sedang tidak baik-baik saja. Ya. Mundurnya Gubernur BI yang membuat tanda tanya masyarakat itu mendapatkan respon secara global sangat positif sekali sehingga nilai rupiah kita anjlok. Jangan lagi kita membuat isu-isu yang akan membuat Yang justru memancing merugikan. huru-hara dan keresahan publik, keresahan masyarakat global, sehingga kita tidak akan mendapatkan apa-apa dan makin parah terpuruknya ekonomi kita. Betul. Jadi Dan- kalau kita ingin menyampaikan kritik kepada pemerintah, kepada pejabat, silakan kita sampaikan dengan cara elegan, tapi bukan dengan membungkus narasi-narasi hoax seperti ini. Ya, yang bikin masyarakat resah, bikin pasar makin ragu, Iya. ya kan? Terus Karena terus terang percayalah, kami sebagai media Ya. masih berpihak sebagai akan pembela rakyat. Kenapa? Sebagai pilar keempat di demokrasi, kita pasti akan mempertahankan, akan membela, berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Oh, nggak ada yang media netral, nggak ada. Sebagai jurnalis kan kita tidak pernah netral, kita kan berpihak. Berpihak. Kemana? Berpihak kepada kepentingan masyarakat yang Ya. lebih luas. Itu. betul. Om Cep, tambahan. Ya, kalau saran saya sih untuk masyarakat ya lebih bijak lagi dalam bermedsos ya. Saring dulu Ya. sebelum sharing gitu ya. Saring sebelum sharing. Jangan sampai tindakannya itu akan memicu kegaduhan di masyarakat. Sebab dalam undang-undang ITE kan jelas ya pasal 28 itu siapapun yang menyebarkan berita hoax atau bohong itu bisa terancam Ya, 6 itu juga tahun harus penjara diingatkan ya. Itu juga harus diingatkan. Denda 1 miliar itu kan Gede loh ya. Dendanya gede, 1 M. Terus kurungannya berapa? 6 tahun penjara. 6 tahun. Itu kalau menyebarkan berita hoax ya. Ya, mungkin para penyebar berita hoax ini udah punya anggaran lebih dari 1 M kali. Buat bayar denda. Iya, buat bayar denda. Itu juga menarik juga bahwa kita kan punya polisi siber ya. Ya. Harusnya lebih aktif lagi. aktif lagi. Mungkin mudah-mudahan bisa diambil lagi bukan hanya 8 kemarin yang ketangkap, tapi mungkin Jaringannya akan lebih luas lagi. jaringannya lebih luas lagi yang ditangkap untuk yang para penyebar hoax ini ya. Terus selain dari masyarakatnya nih yang diminta Ya. buat saring sebelum Sebelum sharing. Nah, kalau dari sisi pemerintahnya yang harus dibenahi apanya nih, Mas? Bang Ika, Ya komunikasi publik ya mungkin ya. komunikasi publik. Harus Oke. diperbaiki sehingga pemerintah cepat merespon setiap ada isu-isu yang liar gitu. Jadi nggak jadi bola liar di masyarakat gitu. Termasuk isu ini tadi dari Komdiji udah lumayan cepat ya untuk merespon ini ya, merespon isu ini. Dan seharusnya juga selain lebih cepat merespon isu-isu, pemerintah seharusnya kan mereka kan punya banyak ya. Menteri punya ada tenaga ahli, kemudian ada dirjen gitu ya. Sampai Di setiap kementerian sampai gitu. utusan khusus Ada komunikasi. utusan khusus. Seharusnya bentuklah satu tim yang bisa membedah apa yang menjadi akar dari public distrust ini. Ini Kalau memang kan udah ada satu tim di Bakom itu kan? tapi Berarti kalau Bakom harus lebih- dengan seperti ini akhirnya jadi semakin liar. Jadi Bakom tuh harus lebih cepat lagi. Harus lebih cepat antisipasinya. Harus lebih ya? cepat lagi antisipasinya sehingga untuk menyiapkan narasi-narasi untuk mengkonternya. Karena ini perang narasi nih di sini. Ini perang narasi. Karena kalau berkaca pada pengalamannya Hitler, sebarkan kebohongan terus-menerus maka dia akan jadi sebuah kebenaran. Akan diakui sebagai sebuah kebenaran. Akan diakui. Ini menarik juga bahwa si badan komunikasi ini memang harus lebih cepat antisipasinya. Ya. Karena yang namanya perang narasi ini udah sampai ke level yang kayaknya udah advance banget ya. Oh, sudah. Jadi tidak cukup hanya dijawab dengan sebuah press release ya. Ya, betul. Tapi udah harus ini Bakom harus pintar-pintar nih posisinya. Ya,
Kalau bisa manfaatkanlah. Bakom kan kemarin sempat rame menggandeng media homeless. Ya manfaatkanlah, Nah, biarkan oh aja iya. media mereka bertarung gitu loh. Homeless ya, homeless sama homeless tuh dilawan. Kalau menurut Sobat Sindo kan seperti apa bahwa narasi-narasi yang tadi disampaikan oleh akun-akun tadi itu, apakah itu memang upaya provokasi atau seperti apa? Silakan komen di kolom komentar. Kita cukupkan dulu untuk komen pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.